Allahumma salli ala al-Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Senantiasa kita persembahkan rasa syukur kita hanya kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabiullah kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kemudian mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan pendidikan, sekaligus penggemblengan buat kita. Tarbiyah Ramadan bukan hanya bicara tentang la'allakum tattaqun. Tarbiyah Ramadan juga mendidik kita untuk bagaimana kemudian agar kita bersyukur kepada Allah. Dan juga agar kita menjadi orang-orang yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba kembali ingin mengajak kepada kita semua tentang ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini tarbiyah Ramadan yang pertama. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang secara khusus dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal Allah bisa saja dengan menyebut kalimat wa ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimun, wahai umat Islam, tetapi Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Karena tidak semua orang Islam itu beriman kepada Allah. Tetapi orang beriman itu sudah pasti Islam. Oleh karenanya dengan sebutan khusus ya ayyuhalladzina amanu, kita sejatinya merasa terpanggil. Iman kita merasa bergelora, naik iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bergetar jiwa kita ketika disebut panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karenanya, memang puasa itu hanya mampu dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman yang benar, bukan iman yang palsu, apalagi iman pencitraan. Iman yang hanya pura-pura. Kita sudah mengatakan aku beriman, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah omongan itu cukup dengan perkataan saja, iman itu hanya cukup diakui saja tanpa ada pembuktian? Maka disinilah pembuktiannya. Maka orang beriman diperintahkan Allah untuk mengerjakan ibadah puasa supaya kita bertakwa kepadanya. Ini tarbiyah pertama yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, lalu kemudian kita tidak bertakwa kepada Allah, maka puasa yang kita kerjakan, puasa Ramadan yang kita kerjakan, boleh jadi gagal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita pahami bahwa
tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang berpuasa lantas kemudian dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau kemudian dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, lalu bagaimana di bulan yang lain? Apakah dia mendapatkan ampunan dari Allah atau bagaimana? Maka saudara yang dimuliakan Allah, merugilah tatkala ketika kita berpuasa, tapi kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasul juga pernah mengatakan, banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Tentu kita tidak ingin berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Tidak mendapatkan pahala dari Allah. Dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka la'allakum tattaqun itu hanya bisa dicapai oleh orang yang beriman, yang mengerjakan puasa dengan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu adalah dengan kemauan yang kuat, dengan keikhlasan yang mantap, dia tidak terpaksa mengerjakan ibadah puasa Ramadan, apalagi dia tidak merasa terbelenggu dengan kehadiran Ramadan ini. Itu dengan ihtisab. Yang pertama. Saudara yang dimuliakan Allah, apa tarbiyah Ramadan yang kedua? La'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Penghujung dari ayat 185, la'allakum tashkurun. Allah mengawalinya bahwa Allah katakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia serta pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Lalu juga Allah katakan di antara kita yang berpuasa di bulan itu, lantas kemudian ada yang sakit dalam perjalanan, maka dia boleh tidak puasa dan wajib menggantinya di bulan lain. Allah menghendaki kemudahan, tetapi Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, disinilah bahwa kemudian tarbiyah yang kedua, yang selanjutnya adalah la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira Ramadan itu menjadi beban buat kita, karena Allah sudah memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi kalau sudah Allah berikan kemudahan kepada kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Kalau kita sanggup puasa, tapi kalau kita tidak sanggup tetapi dengan alasan yang benar, silahkan, kita boleh tidak berpuasa. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang berpuasa kemudian dia mengeluh, sepertinya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita keluhkan? Kalau kemudian kita keluhkan hari ini tentang lamanya waktu puasa kita, khususnya di negara kita. Bayangkan saudaraku, negara kita puasa memakan waktu 13 jam. Coba sekiranya kalau kemudian kita tinggal di negara-negara Eropa yang waktu puasanya lama. Kita sebut Rusia itu puasa sampai 20 jam. Jerman puasanya sampai 18 sampai 19 jam. Inggris puasanya sampai 17 sampai 18 jam. Kita harusnya bersyukur. Kalau kemudian kita mengeluh karena waktu lamanya puasa, ada saudara-saudara kita yang di luar sana, di negara sana, puasanya lebih lama. Lantas apa yang kita keluhkan lagi? Apakah yang kita keluhkan dengan makanan? Atau kita mengeluhkan yang lain? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kemudian kita mengeluhkan makanan dan seterusnya, wahai saudaraku, masih banyak saudara-saudara kita yang susah untuk makan di tengah mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan.
Kalau kita kemudian kita merasa kurang dengan menu-menu buka puasa kita, saudara kita ingat di Palestina hari ini mereka terus konflik, terus berperang dan seterusnya. Tapi mereka tetap berpuasa, tidak ada mereka mengeluh. Harusnya kita berpikir, maka sejatinya Ramadan, supaya untuk menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah, mari kita berbagi. Mari kita menunjukkan jiwa-jiwa bahwa kalau kemudian kita hari ini merasa susah, merasa sempit, ada saudara kita yang lebih susah dan lebih sempit dari kita. La'allakum tashkurun. Ini tarbiyah Ramadan yang kedua. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. Agar kita memperoleh kebenaran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang benar dan juga menjalankan kebenaran. Tidak cukup kita pintar, tapi jadilah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini mampu mendidik kita sebaik-baik manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan berdoalah semoga puasa tahun ini bukan puasa Ramadan yang terakhir bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.